Menurut saya pelayanan publik berbasis digital merupakan salah satu alternatif untuk membantu mahasiswa. Jadi sangat memudahkan. Sudah baik menurut saya, cuman memang belum digunakan secara benar dengan mahasiswa. Terkadang servernya mengalami error atau mungkin juga kendala sinyal dari saya. Kalau sistem pengaduan yang saya rasa sepertinya belum ada sih, Bu. Yang saya harapkan supaya server bisa diperbaiki agar mahasiswa dapat mengaksesnya dengan lebih cepat. Harapannya bisa dimodifikasi kembali, disosialisasikan kembali. Jadi mahasiswa tuh mengerti gitu apa fungsinya yang berbasis digital itu, seperti itu, Bu. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Selamat Selamat siang, Bu Nova. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Sehat, Alhamdulillah sehat. sehat. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kita akan melakukan podcast dengan tema analisis dan evaluasi penerapan pelayanan publik berbasis digital di 2 kampus di Indonesia. Yaitu yang pertama ada Kampus Politeknik Manufaktur Bandung atau Polman Bandung, dan yang kedua ada Institut Teknologi Sumatera atau ITERA Lampung. Nah, podcast ini akan dipandu oleh saya, Nova Resvita, dan juga Pak Mizan Ardano Asagabaldan. Dan hari ini narasumber kita ada 3 orang, yaitu Bapak dosen dari 2 kampus ini, ada Ibu Rizky Ayu Febriani, STR MSc dari Politeknik Manufaktur Bandung, dan ada Pak Dr. Eko Satria SSI MSI dan Bapak Lazuardi Permana STP MSc dari Institut Teknologi Sumatera. Oke, kita langsung saja ke diskusi kita. Saya akan menanyakan pertanyaan kepada Bapak Ibu dan silakan Bapak Ibu menjawab. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana sistem pelayanan publik di masing-masing kampus? Apakah pelayanan publiknya itu sudah bagus? Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Nova atas pertanyaannya. Jadi di institusi saya, di Institut Teknologi Sumatera, kita mengenal adanya SSO gitu ya. SSO, single sign on gitu ya. Jadi semua informasi, semua website, semua keperluan yang terkait dengan baik itu urusan akademik, kemudian akademik, kepegawaian dan lain sebagainya. Jadi semua terintegrasi menjadi satu sistem sign in gitu ya. Jadi kita cukup memiliki akun email saja, kemudian password, dan itu bisa terintegrasi ke semua sistem yang ada di ITERA, seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak Eko. Mungkin Pak Ardi ingin menambahkan, silakan Pak. Jadi kalau di ITERA itu sebenarnya untuk sistem informasinya atau sistem pelayanannya itu sudah cukup lengkap ya. Jadi misalkan dari untuk mahasiswa itu sudah ada, kita ada bimbingan mahasiswa, kemudian ada SIAKAD ya, sistem informasi akademik mahasiswa seperti itu. Jadi dengan SIAKAD ini mungkin kita bisa mengetahui ya nilai mahasiswa itu berapa. Gitu. Kemudian mahasiswa juga bisa ngecek apakah nilai saya itu sudah keluar atau belum, seperti itu. Untuk mahasiswa mereka ada sistem informasi akademik, sementara untuk dosen dan tendik itu ada sistem sendiri, namanya sistem informasi umum dan kepegawaian. Oke, siap. Berarti berbeda ya webnya. Makasih Pak Ardi. Selanjutnya kepada Ibu Ayu, silahkan Ibu Ayu, bagaimana di Polman? Kalau untuk di Polman sendiri, untuk sistem pelayanan lebih kepada pegawai ya, berarti di sini ada dosen, ada tendik juga,
terus ada karyawan di luar dua itu juga gitu disatukan gitu. Ada namanya link Polman. Di sini ada link polmanbandung.ac.id di sini. Biasanya yang sering sih ya Pak, Bu, setiap bulan itu ada pelayanan seperti kayak lebih kepada absensi. Jadi absensi itu kalau misalnya cuti seperti itu kan udah ada sistemnya, tetapi ada beberapa karyawan yang masih secara manual menggunakan kertas seperti itu. Nah, Link Polman Bandung di sini kebetulan dalam setahun terakhir ini sedang dalam pengembangan. Ini udah masuk, tapi kalau misalnya kita buka di sini belum ada karena masih dalam pengembangan. Mungkin itu dulu, Bu. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan Bapak Mizan. Terima kasih Uninova. Jadi menarik ya tadi udah dijelaskan oleh para narasumber. Kalau misalnya kalau saya ini orang luar begitu. Nah, orang luar itu apakah saya bisa melihat langsung bagaimana sih gambaran Polman, kemudian saya bisa mendapatkan informasi umum itu, biasanya saya harus ke mana itu, Bu Ayu? Jadi kalau misalnya Pak Mizan ingin tahu tentang semacam program studi gitu ya, semacam program studi, sebenarnya informasi itu sudah ada di website tadi polmanbandung.ac.id. Cuman kalau misalnya mau bertanya lebih jauh, kembali lagi tadi bisa ke WA call center. Oh ya, yang WA call center ini baru ditampilkan di Instagram, Pak. Karena media sosial yang begitu perkembangannya banyak itu orang-orang tuh lebih ke arah media sosial, makanya di Instagramnya itu lebih Dikuatkan gitu ya? ya lebih Bahkan, dikuatkan di sana. Nah, Nah, di oke. sini yang ini adalah WA call center Polman Bandung. Jadi karena kita mengarahnya ke ini generasi milenial gitu seperti Oke. itu. Oke, berarti sudah masuk ke ranah media sosial ya, Bu Ayu ya. Nah, terima kasih Bu Ayu. Nah, mungkin saya ke ITERA nih, ke Pak Eko dan Pak Ardi. Nah, itu gimana nih Pak Eko sama Pak Ardi? Baik, terima kasih Pak Mizan atas pertanyaannya. Jadi Silahkan. memanfaatkan berbagai platform sebagai pusat informasi ya Pak Mizan untuk masyarakat umum gitu ya. Ini adalah satu website yang sebenarnya dari website ini bisa kita lihat semuanya gitu ya, misalnya dari penerimaan mahasiswa baru, kepegawaian, e-learning, dan semua tentang ITERA gitu ya. Misalkan jurusannya apa saja, kemudian prodinya apa saja juga dimuat semua di sana. Kemudian tentunya informasi-informasi kegiatan terbaru maupun promosi-promosi ITERA juga ada di sini. Kemudian juga, nah ini kita menganut keterbukaan bagi informasi publik gitu ya, Pak Mizan. Jadi di sini lengkap semua untuk layanan informasinya, helpdesk, keuangan, dan lain sebagainya. Lengkap semua di sini. Ya, karena kita ketahui sekarang mahasiswanya udah milenial gitu ya Pak Mizan. Kita Betul, juga betul, Pak. memiliki akun Instagram juga. Ya. Jadi setiap unit kerja biasanya itu memiliki Instagram. Jadi ITERA sendiri memiliki Instagram. Menarik sekali ya, Bu Nova ya. Mungkin kita kulik-kulik apa lagi nih Bu Nova ke tiga narasumber nih. Silahkan Bu Nova mau. Oke, Pak. Ya. Nah, misalnya nih, dosen ataupun pegawai dan juga mahasiswa memiliki kendala, nah itu mereka ngelapornya kemana gitu? Apakah ada sistem khusus untuk pelaporan kendala teknis atau kendala yang lain, atau mereka langsung ngomong gitu? Ya, mungkin silakan Ibu Ayu. Kalau misalnya di sini WiFi biasanya sering. WiFi-nya misalnya tiba-tiba lambat dan segala macam, malah sama sekali nggak bisa dipakai, kita langsung ke sistem Puskomedia kayak gitu. Di sini ada kayak gitu. Itu palingan Bu. Jadi kalau misalnya dari sistem link digital atau website kayak gitu belum terintegrasi seperti itu. Oke, sip. Terima kasih Bu Ayu atas jawabannya. Sekarang ke
ke ITERA nih, ke Pak Ardi. Gimana Pak Ardi? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau di ITERA itu ada sistem helpdesk ya. Ketika kami ada kendala, baik itu mahasiswa atau dosen ada kendala tentang apa namanya, masalah teknis ya, teknis IT itu ada namanya helpdesk. Ini saya coba share screen ya. Sebentar. Ini disiapkan. Nah, ini ada helpdesk. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi ketika ada kendala, misalkan terkait tidak bisa login atau tidak bisa mengakses Pocket gitu ya, atau ketika ada permasalahan mengenai hal-hal digital ini, itu mereka akan turun tangan gitu. Dan ini prosesnya biasanya kurang dari 24 jam itu akan diselesaikan gitu. Seperti ini. Gitu. Mungkin Pak Eko ada yang menambahkan? Jadi ITERA itu kita punya aplikasi mobile yang disebut sebagai Pocket. Jadi ada Pocket dosen, kemudian Pocket mahasiswa, kemudian Pocket pegawai. Nah, itu bisa aplikasi Android seperti itu. Nah, di Pocket itu juga misalkan tidak sempat akses laptop gitu ya, komputer. Nah, pengaduan juga bisa lewat sana. Oke, terima kasih Pak Eko dan Pak Ardi ya. Selanjutnya akan dipandu lagi oleh Pak Mizan. Ya, silakan Pak. Ya, Bu Nova, terima kasih. Sebenarnya apa sih kendala yang dirasakan oleh user nih sebagai user yang dialami sampai sekarang? Kegiatan di ITERA itu bersamaan gitu ya Pak Mizan ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sistemnya itu down gitu ya, karena padatnya lalu lintas di Akses. sana. Oh, gitu. Ya, padatnya lalu lintas di sana, sehingga kemarin itu banyak juga keluhan. Mungkin Pak Lasudi bisa menambahkan. Iya. Nah, itu juga ada kendala lain, yaitu beberapa situs di ITERA itu sering sekali terkena semacam serangan gitu ya. Intinya maksudnya gini, jadi kebetulan saya juga admin beberapa web ya, saya juga sedikit mengembangkan web di ITERA. Itu ada beberapa web yang memang kayak terkena hack ya, itu sehingga nggak bisa diakses atau ya nggak bisa diakses kebanyakan seperti itu. Oh iya, terima kasih Pak Ardi dan Pak Eko. Sekarang dari Bu Ayu nih, kendala sebagai user nih, user di Polman sendiri untuk berbasis digital itu bagaimana? Yuk, silahkan Bu Ayu. Oke, terima kasih Pak. Kalau di kami itu misalnya wifi-nya mau atau misalnya sistem internetnya mau dipakai terpusat, kemarin kayak ada pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru. Nah, di sana itu di grup kita dikasih tahu bahwa internet akan terpusat di sana. Jadi kita harus siap-siap. Nah, jadi mau nggak mau mungkin ada yang menggunakan kita internet sendiri seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ayu. Mungkin saya kembalikan ke Bu Nova nih. Kita sudah mendengar banyak ini. Nah, silahkan Bu Nova. Menurut Bapak Ibu, bagian mana yang harus diperbaiki untuk pelayanan publik berbasis digital? Silakan Bu Ayu jika ingin menambahkan. Oke, terima kasih Bu Nova. Mungkin tadi dari saya itu ada helpdesk ya, helpdesk, terus yang kayak sistem otomatis, sistem jawaban dari robot sistem gitu ya, karena dari beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan. Oke, terima kasih Bu Ayu. Nah, sekarang kita ke ITERA nih, ke Pak Eko. Silahkan. Nah, alangkah baiknya di SIAKAD itu untuk evaluasi perkuliahan sudah dibuatkan di sana semacam kuesioner gitu ya, kuesioner untuk masing-masing perkuliahan di sana. Nah, alangkah baiknya juga diberikan akun bagi orang tua ke akses ke SIAKAD sehingga bisa memantau gitu ya, memantau perkuliahan dari anaknya gitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu ditingkatkan lagi khususnya di SIAKAD di sistem akademik ini menurut saya Bu Nova. Ya. Karena kadang ya kita juga kesulitan gitu, anaknya tidak bisa dihubungi, kita mau hubungi siapa gitu, orang tua dan lain sebagainya. Itu mungkin dari saya Bu Nova. Terima kasih Bapak Eko, Bapak Ardi, dan Ibu Ayu atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada Pak Mizan yang telah menemani saya sebagai host. Mohon maaf jika ada salah, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih.